Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Tahun baru Islam ini dengan tema keumatan punya harapan baru. Sosial, politik juga punya harapan baru. Dan ekonomi tentunya meroket. Dan ini beneran insya Allah akan jadi meroket beneran. Karena pandemi sudah mulai menyusut mudah-mudahan. Dan itu karena kedisiplinan kita semua. Tahun baru ini ada satu harapan. Yang pertama adalah keumatan. Sekarang kita sudah ada di tanah bumi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, makmur. Semoga adil makmur ke depan benar-benar terwujud. Bang Iksanuddin Nursi, tolong berikan arahan kepada kita semua. Pandangan, harapan dalam Indonesia maju masuk ke dalam tahun baru ini. Dari sisi keumatan, sosial, politik, dan ekonomi. Bang Iksanuddin Nursi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah situasi perekonomian yang bukan cuma sekedar menindas. Situasi perekonomian yang sungguh-sungguh didasarkan atas kekuatan politik. Kekuatan modal, kekuatan politik menjadi sangat menentukan dalam perekonomian yang melahirkan ketimpangan amat sangat luar biasa. Dalam sejarah bagaimana Rasulullah di Mekah, nampak sekali Siti Hadijah sebagai tokoh utama, sebagai salah satu tokoh utama Quraisy, begitu banyak mengorbankan hartanya, dan itu disebabkan oleh suatu situasi perekonomian yang makin mempersempit, makin mempersulit. Tadi sudah disebut bagaimana perjanjian tadi dibuat. Perjanjian itu bukan cuma sekedar perjanjian berbaju legitimate, artinya seolah-olah dipercaya, seolah-olah diterima, tapi berbaju legal. Jadi unsur legal legitimate-nya itu kuat sekali sehingga memang umat Islam dalam perspektif sebelum hijrah secara perekonomian politik memang ditekan habis-habisan. Daya tahan harus dibangun, dan daya tahan harus dibangun itulah Allah kemudian memerintahkan kepada Muhammad Rasulullah beserta para pengikutnya untuk hijrah. Yang menarik ya, begitu hijrah sampai diterima oleh kaum Ansor, bagaimana kaum Muhajirin diterima oleh Ansor, maka yang terjadi adalah setelah membangun masjid, Utsman bin Affan bernegosiasi dengan Yahudi yang menjual air. Negosiasinya adalah penjualan dibagi atas waktu, dan pada saat hak waktu itu ada pada Utsman bin Affan, maka umat muslim mendapatkan kebebasan untuk memperoleh air, tidak dengan semata-mata dengan harga yang tinggi sebagaimana Yahudi menentukan. Apa yang terjadi di balik hijrah dengan langkah keduanya adalah melakukan transaksi dengan Yahudi untuk air. Yang pertama adalah salah kalau teori dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa ilmu persaingan itu didatang dari Barat. Ilmu persaingan dari Barat itu dikenal dengan, indeks persaingannya dikenal dengan 4 hal. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah kualitas, yang ketiga adalah delivery, yang keempat adalah inovasi, temuan-temuan baru posisinya. Anda bayangkan, Utsman bin Affan ketika hak menjualnya tiba, maka harganya adalah gratis bagi umat Muslim. Artinya harganya dipukul habis oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, dari segi kualitasnya tidak lebih buruk, bahkan menjadi lebih baik karena umat Muslim betul-betul menjaga kebersihan air dalam rangka untuk wudhu dan untuk juga kemudian kepentingan lain-lain. Yang ketiga dalam delivery karena Muslim mengambil sendiri, maka boleh dibilang delivery-nya on time. Karena setiap mereka yang membutuhkan atas air, posisinya itu silakan ambil langsung. Delivery-nya sudah langsung on time. Yang menarik adalah inovasi atau sikap pembaruan. Inovasi yang terjadi adalah bagaimana berbagi waktu atas sistem penjualan. Maka Rasulullah bertanya, ya Utsman bin Affan, bagaimana engkau memperoleh air ini? Utsman bin Affan menjawab, ini adalah hasil perjanjian kami, Utsman bin Affan, dengan Yahudi atas dasar tadi, membagi waktu dengan harga tertentu. Karena pada saat si Yahudi tadi menjual, peminat tidak ada disebabkan oleh seluruh kebutuhan air terpenuhi saat Utsman bin Affan berhak untuk membaginya, maka makin hari makin tidak ada peminat atas air itu. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya teori persaingan yang dibangun oleh Utsman bin Affan adalah ilmu persaingan awal, bukan persaingan yang dibangun oleh Barat.
Bahkan lebih dalam dari itu, di belakang persaingan yang dibangun Utsman bin Affan itu. Ada 3 hal yang paling penting dalam kajian saya. Yang pertama adalah sikap kejujuran. Dalam konstruksi penjualan Yahudi tadi, kita tidak menemukan kejujuran tadi. Dalam konstruksi teori persaingan sekarang, kita juga tidak menemukan kejujuran. Yang kedua yang kita temukan dalam perjanjian Utsman bin Affan dengan si Yahudi tadi tentang air, termasuk yang namanya bagaimana mendeliverinya kepada umat Muslim di Madinah. Hapusnya keserakahan. Dan ternyata sekarang kalau kita lihat indeks persaingan hari ini, ketidakjujuran tetap ada, keserakahan tetap tinggi. Yang paling menarik adalah, selain 3 hal tadi, hapusnya persepsi tentang uang disebabkan oleh gratis memperoleh air. Disinilah muncul kemudian hadis yang menyatakan bahwa Muslim berserikat untuk yang namanya tanah pertanian, api, dan air posisinya. Nah, perspektif ini menggambarkan bahwa sesungguhnya kita memang harus berhijrah. Hijrah pertama kali dalam struktur ekonomi di dunia maupun di nasional, hijrah dalam pengertian hapus ketidakjujuran, hapus keserakahan, hapus bangunan-bangunan persepsi. Kalau kita menghapus 3 hal tadi, maka sesungguhnya yang langkah pertama yang harus kita lakukan, berhenti berhutang. Apalagi hutang berbasis riba. Saya baru saja mengupdate situasi ekonomi politik internasional yang sedang terjadi baik di kawasan Australia, di Eropa, atau bahkan di Amerika. Setelah ada ancaman yang namanya C-19 akan lebih ganas, diduga akan lebih ganas, dan vaksin kemudian dilihat sebagai bentuk biometrik ID yang masuk ke dalam tubuh manusia sebagai wujud nanoteknologi. Mereka melihat bahwa ada ancaman besar ke depan, di mana dunia akan lebih panas, kata mereka. Mereka menyebutnya sebagai satu peringatan besar dari situasi global karena climate change, perubahan iklim, sudah tidak bisa lagi diatasi. Di beberapa negara bagian Amerika, memang tingkat kepanasan sudah mencapai demikian tingginya, bahkan sudah mencapai 54 derajat Celcius. Ada yang 52, ada yang 54. Sebelumnya juga terjadi di Australia, kebakaran yang luar biasa. Saya melihat global climate change itu pada hakikatnya adalah satu kampanye besar yang dilakukan oleh satu partai bernama Demokrat sejak Al Gore sebagai lawan jatuh ke Bush pada pemilu 2004 di Amerika, upaya untuk membangun sebuah strategi baru menguasai dunia. Global climate change sebagai tindak zalim yang terjadi di panggung dunia, itu akan terkena ke seluruh dunia, seperti situasi C-19 dan vaksin, di mana mereka memaksa seluruh dunia harus tunduk pada aturan-aturan itu. Kenapa saya kemudian menggeser dari posisi hijrah yang pertama sampai dengan cerita tentang situasi yang terakhir ini? Karena saya melihat umat Islam di dunia, bukan hanya Indonesia, sudah dalam posisi amat sangat terdesak. Yang pertama, umat Islam di dunia tidak memiliki teknologi secanggih mereka. Yang kedua, umat Islam di dunia tidak punya kemampuan membangun opini publik di dunia. Seluruh media massa, bahkan sejak 1997 ketika mereka sudah menyatakan sosial media sebagai wujud persenjataan, umat Islam dunia cuma sekedar sebagai pemakai, cuma sebagai user, bahkan sebagai operator pun kita begitu didikte habis-habisan untuk menggunakan gadget itu posisinya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita tidak punya kekuatan atas teknologi, yang kedua kita tidak punya kemampuan untuk melakukan imbangan atas kekuatan yang mereka bangun dengan kekuatan modal, dengan medianya. Yang ketiga kita tidak mampu membangun kecanggihan mereka berorganisasi. Bagaimanapun kita harus akui mereka canggih dalam berorganisasi, walaupun kemudian kita lihat teknologi yang mendukung mereka untuk begitu cepat mengambil keputusan secara akurat. Yang saya maksud adalah lewat yang namanya teknologi yang mereka miliki, mereka bisa mengambil keputusan demikian cepat dan akurat. Dalam bahasa saya yang sederhana, keputusan mereka selalu memiliki speed, stamina, and accuracy. Punya kecepatan, punya daya tahan, posisinya, punya ketahanan, tepatnya, dan akurat. Dan ini basisnya adalah teknologi. Sesungguhnya, umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia,
punya kemampuan melakukan satu keseimbangan. Saya tidak ingin itu berwujud sekedar kata-kata, kita banyak berbusa-busa dalam menyampaikan sesuatu, tapi kemudian kita tidak mampu mewujudkan dalam tindakan. Saya ingin berhenti dari sekedar berkata-kata. Saya ingin berhenti dari sekedar beretorika. Saya ingin berhenti cuma bicara di panggung-panggung diskusi, di panggung-panggung seminar atau webinar. Dalam pengertian berhenti adalah, saya tidak ingin lagi dakwah model kata-kata itu tidak dilunjukkan dengan dakwah tindakan nyata. Kalau sudah seperti itu, maka kata kuncinya adalah harapan baru yang kita mesti bangun, posisi sekarang adalah kita mengubah sistem perekonomian yang kita miliki. Kita harus mengubah hal-hal yang patut kita tinggalkan, karena begitu kita berhijrah masuk ke dalam sistem ekonomi Islam, terutama ekonomi politik Islam, maka kita akan mendapat apa yang disebut dalam Al-Baqarah 218. Hai orang-orang beriman, berhijrahlah kamu, dan berjihadlah kamu. Maka kamu akan mendapatkan tanah di bumi ini sedemikian luasnya daripada tanah hijrah, daripada tanah yang kamu tinggalkan, dan kamu akan mendapatkan ampunan. Ini salah satu gambaran betapa sesungguhnya orang diminta untuk meninggalkan satu sistem yang zalim. Ekonomi Islam memberikan harapan. 1 Muharram 1443, jika diterapkan dalam perspektif ekonomi Islam, itu berarti perintah untuk mengatasi yang namanya kehinaan. Perintah untuk mengatasi ketertindasan. Karena bagaimanapun tidak peduli siapapun yang namanya masyarakat Islam dunia, secara ekonomi politik sesungguhnya dalam posisi tertindas. Yang kedua, dia harus mengatasi, dia harus membebaskan kebodohan, harus memunculkan yang namanya mengatasi kemiskinan, bebas dari kemiskinan. Lalu yang keempat adalah dari ketimpangan, yang kelima adalah kehinaan. Jadi permintaan atau anjuran Allah untuk berhijrah dan kemudian berjihad di jalannya. Kalau kalimat 218 Al-Baqarah jelas sekali kalimatnya, berhijrah dan berjihad. Karena tanah hijrah itu lebih luas, dan engkau akan mendapatkan ampunan dengan rezeki yang luar biasa. Maka saya memberikan makna, bahwa sesungguhnya ketika kita hijrah secara ekonomi politik, maka kita akan memiliki ketahanan. Ketahanan yang luar biasa. Saya setuju pada beberapa pendapat tadi tentang misalnya, pentingnya kita untuk, saya tidak ingin menggunakan bahasa asing, respect dalam hal ini, betapa pentingnya kita hidup saling menghormati dan menghargai. Tapi muncul pertanyaan, apakah umat Islam di Indonesia sungguh dalam posisi dihormati dan dihargai? Padahal saya betapa tidak dihormati dan betapa tidak dihargai. Jadi kalau tadi ada kata-kata, mari kita saling meningkatkan respect satu sama lain. Saya ingin bertanya kepada mereka yang menyatakan itu, apakah dirinya merasa dihormati atau tidak? Apakah dirinya merasa dihargai atau tidak? Kalau sementara posisi dirinya sesungguhnya tersandera. Saya tidak ingin umat Islam di dunia, saya tidak ingin umat Islam di Indonesia tersandera, dizalimi terus-menerus. Karena andai kata ini terjadi terus-menerus, yang muncul adalah istijrot. Dan saya khawatir istijrot itulah bentuk konflik horizontal dan konflik vertikal. Disebabkan tingkat ketertindasan, tingkat penekanan, tingkat ketimpangan dan kehinaan terus berjalan. Maka suka tidak suka, akan ada perlawanan. Dan itu bukan sekedar perlawanan ekonomi, tapi juga perlawanan ekonomi politik. Sekali lagi, saya tidak ingin beretorika. Saya tidak ingin berkata-kata. Saya sudah mewujudkan dalam pekerjaan saya beberapa tahun ini. Dan saya ingin mengatakan pada Anda semua, ternyata sistem ekonomi Islam sesungguhnya justru memiliki ketangguhan amat sangat luar biasa. Saya kira ini yang mestinya kita lakukan. Karena dengan kita berhijrah dari sistem ekonomi yang zalim, sistem ekonomi yang merusak, sistem ekonomi yang munafik, sistem ekonomi yang sungguh-sungguh tidak berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam justru menjawabnya bahwa dia harus membebaskan dari ketertindasan. Ekonomi Islam justru menjawab bahwa membebaskan kemanusiaan dari kebodohan, membebaskan kemanusiaan dari kemiskinan, membebaskan manusia dari ketimpangan, dan membebaskan kemanusiaan dari kehinaan. Sebagai langkah memperbaiki basis saum Ramadan. Basis saum Ramadan adalah kejujuran. Orang tidak bisa saum kalau dia tidak jujur. Tidak bisa disebut saum. Dan tidak ada kejujuran jika kita selalu bermain-main dengan manipulasi. Kita bermain-main dengan kata-kata yang berbeda dengan tindakan. Kita selalu bermain dengan kata-kata yang selalu kemudian berpikir tentang mempertahankan kuasa. Yang selalu berpikir tentang bagaimana membangun rasionalisasi atas kebijakan. Selalu membangun legitimasi atas kebijakan. Tanpa kita lihat bahwa sesungguhnya kekuatan legitimasi dan legalitas itu sesungguhnya berbasis kopong. Kekosongan, tidak ada isi.
Dia ibarat gelembung-gelembung kekuasaan yang hanya diisi dengan kesemuan sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan kepercayaan satu sama lain. Saya mengundang, saya mengajak semua komponen bangsa untuk mendayagunakan output dari Ramadan. Sayang saya tidak melihat itu terjadi dari mulai 1 Syawal hingga 1 Muharram. Yang terjadi adalah bagaimana kita selalu bilang tidak ada TKA yang datang, selalu ada TKA yang datang. Selalu kita bilang ini problem pandemi sehingga masyarakat harus pakai PPKM darurat, harus pakai PPM level 4. Tapi pada saat yang sama muncul TKA. Maka muncul pertanyaan, ini sedang berpihak kemana sesungguhnya? Di tengahnya namanya anak bangsa, demikian rupa sulitnya menghadapi kehidupan. Berapa banyak hotel restoran yang tutup? Luar biasa. Anda tahu yang namanya warteg 50% tutup. Itu berarti kesulitan masyarakat menengah ke bawah luar biasa. Lalu tiba-tiba Anda mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 7,07%. Lalu orang semua ribut, bagaimana mungkin dalam suasana daya beli ambruk, kelas menengah ke bawah terpukul, Anda bisa tumbuh? Saya punya jawaban. Ya, karena terjadi peningkatan pembelian otomotif sebesar 908%. Tinggi, luar biasa. Juga terjadi peningkatan pembelian motor sebesar 288%. Juga terjadi peningkatan ekspor batubara. Pertanyaan, seperti saya bilang ketika PPNBM dihapuskan pada industri otomotif dan pada motor lainnya, juga termasuk penghapusan bagi properti berharga 2 miliar. Yang menikmati adalah orang-orang yang berpunya. Bukan orang-orang yang berjuang sendiri mengatasi kehidupannya. Lalu pemerintah dengan bangga menyebut, ini karena bantuan tunai langsung begitu memberi manfaat. Ini karena bantuan sosial dan perlindungan sosial memberi manfaat. Ya, Anda dulu menolaknya. Karena pada hakikatnya, pemberian bantuan langsung atau bantuan sosial itu tidak sedang mengajarkan masyarakat punya ketahanan menghadapi gejolak perekonomian. Apa poinnya? Saya kira dengan jumlah hutang yang mendekati 6.600 triliun, dengan tingkat suku bunga yang tinggi, di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang tidak punya efek menetes ke bawah dengan baik, di tengah namanya ketimpangan makin meningkat, dan karena itu mereka tidak berani mengumumkan gini rasionya berapa, dan pada saat yang sama meningkatnya kemiskinan serta pengangguran, maka pada saat yang sama berarti kita harus mengatasi sendiri. Saya teringat di sini kata-kata ibda bin nafsi tadi. Kali itu kita mulai dengan ibda bin nafsi, kita ganti dengan ibda bin kaum. Mari kita mulai dengan kaum, itu artinya kita mulai dengan komunitas. Dan kita lupakan katakan posisi bagaimana negara yang terus-menerus melakukan sebuah tindakan yang mengambil jarak dengan masyarakat banyak dan terus-menerus mempertahankan kekuasaannya dengan caranya sendiri tanpa memperdulikan rusaknya sistem kepercayaan dalam politik, rusaknya sistem kepercayaan dalam ekonomi, rusaknya sistem kepercayaan dalam yang namanya urusan kepengadilan, urusan hukum, rusaknya kepercayaan dalam posisi sistem sosial, dalam bahasa sederhana, rusaknya modal sosial, rusaknya modal politik, yang mengakibatkan posisi banyak investor kabur walaupun masuk kemudian portofolio. Maka inilah kesempatan kedua. Ini kesempatan kedua Anda memperbaiki kebijakan. Ini kesempatan kedua Anda menunjukkan bahwa Anda punya keberpihakan pada dalam negeri secara baik, secara adil. Kata-kata hijrah adalah kata-kata yang disandang dengan kekuatan kebenaran dan kebaikan. Kata-kata hijrah adalah kata-kata di mana yang dijunjung tinggi adalah al-haq min haq. Al-haq min rabbikum. Fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu tidak datang dari mana-mana dan jangan pernah diragukan sekalipun. Itu karenanya doanya adalah Allahumma harinal haqqan haqq warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Terakhir sekali, saya ingin mengatakan kepada siapapun yang sedang mengikuti atau kemudian nanti viral, saya tidak tahu. Saya ingin mengatakan, kalau terus-menerus modelnya begini, di mana kekuatan global diikuti, kekuatan globalis diikuti oleh kekuatan nasional, dan ternyata mereka melakukan apa yang disebut dengan tindakan-tindakan manipulasi atas semua bentuk kekuasaan dan perekonomian, baik dalam perspektif multipolar, atau kemudian quadripolar, atau kemudian malah hubungan antar negara dengan warga negaranya, atau hubungan antar warga negara, maka yang terjadi adalah betapa kehidupan ini makin tidak menenteramkan. Saya khawatir ini tanda-tanda
akhir zaman. Dan kalau akhir zaman dihadapi seperti ini, saya khawatir bangsa ini tidak punya kekuatan dan ketahanan. Benar adalah karena kehendak Allah, dan kalau salah, sesungguhnya saya yang bertanggung jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dari Bang Ihsanuddin, sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan. Nggak pernah Allah menghendaki kesulitan. Dan apabila datang kepada kita kebaikan, itu semata-mata dari Allah. Kalau datang kepada kita keburukan, itu karena ulah tangan kita sendiri. An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Apapun yang datang kepada kamu kebaikan, itu dari Allah. Dan apapun yang datang kepada kamu keburukan, keburukan ini juga kemunduran. Kemunduran ini juga keapesan. Faminan nafsik, dari dirimu sendiri. Telah tampak kok kerusakan di laut dan di darat. Zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. COVID-19. Inilah ulah tangan manusia yang durhaka kepada Allah. Kita umat Islam saat ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dunia. Jadi jangan berkecil hati, kita harus berbesar hati. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.